Bakal calon DKI 1 Basuki Cahayapurnama menilai pemukulan terhadap Andrew Budi Kusuma sebagai satu bentuk teror yang ditujukan pada dirinya. Ahok menilai pelaku teror tersebut pengecut karena tidak langsung diarahkan pada dirinya. Meski terjadi pada orang lain, Ahok menilai bahwa teror tersebut ditujukan pada dirinya. Menurut Ahok, teror tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang sebelumnya menolak kehadirannya di beberapa acara. Sebelumnya, Andrew Budi Kusuma menjadi korban pemukulan orang tak dikenal di dalam bus Transjakarta. Sekelompok orang terdiri dari 4 orang tersebut memukuli dan juga menghina Andrew dan kemudian dikaitkan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ya itu kan namanya teror saja. Coba dia berani ulang lagi nggak? Ya enggak, coba dia berani ulang lagi nggak, saya mau tanya. Gitu loh, itu kan cuma cara teror yang kampungan, orang-orang pengecut yang munafik tuh. Itu kan teknik teror saja. Tujuannya ke siapa Pak teror? Ya tujuannya kan supaya kan udah neror saya ke Air Petra kan udah 4-5 kali, nggak boleh resmikan, gagal. Teror saya nggak boleh ke kawinan kampung, mau timpukin batu, gagal. Mau ke sini takut gitu loh. Jadi ya coba-coba teror di luar, itu orang pengecut aja. Pemirsa merasa tidak diterima dirinya dikeroyok oleh sejumlah orang di dalam bus Transjakarta halte Senayan. Andrew Budi Kusuma melaporkan pengeroyokan tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya. Andrew Budi Kusuma melapor terkait dengan pengeroyokan terhadap dirinya, bahkan dirinya tidak mengetahui motifnya apa sehingga kemudian dirinya dikeroyok di dalam bus Transjakarta. Peristiwa terjadinya saat dirinya berada di dalam bus Transjakarta dan saat itu ada 4 pria mendatangi dirinya dan dirinya dikaitkan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Karena dianggap membuat gaduh, petugas bus Transjakarta meminta Andrew dan keempat pria tersebut untuk turun. Saat keluar dari bus Transjakarta halte Senayan, dirinya dipukuli oleh 4 orang tersebut. Dirinya kemudian melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan pasal 170 tentang pengeroyokan. Tepat di halte Senayan DC, saya ditarik keluar dengan dikeroyok. Sama mereka tarik keluar? Iya, tarik keluar. Itu benar-benar apa sih? Kalau saya nggak bawa handphone waktu itu, ketinggalan. Ya udah, mau gimana lagi? Yang pikirnya selamat waktu itu sih. Itu aja sih. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meresmikan sekolah calon kepala daerah di Depok, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu sejumlah petinggi PDIP terlihat hadir, termasuk juga Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Kedatangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di lokasi pembukaan sekolah calon kepala daerah ini disambut meriah oleh para siswa sekolah calon kepala daerah yang hadir dari berbagai daerah di tanah air. Megawati pun berpidato di depan para siswa, di mana dalam pidatonya Megawati mengingatkan kepada para calon kepala daerah yang tengah mengikuti pendidikan ini harus memperhatikan nilai-nilai kebangsaan. Selain sejumlah pengamat politik seperti E.F. Saifullah Fatah dan J. Kristiadi, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga turut hadir dalam acara pembukaan sekolah calon kepala daerah PDIP ini. Dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan dibentuknya sekolah calon kepala daerah ini bertujuan membentuk karakter pemimpin yang ideal. Ya, sebagaimana teman-teman pers pahami, hari ini kami memulai tahapan yang strategis untuk memasuki pilkada serentak pada tahun 2017 yang akan datang dengan melakukan sekolah para calon kepala daerah, di mana kami hadirkan juga Mas Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, serta Pak Asno Wardoyo untuk memberikan pembelajaran yang sangat baik bagaimana Trisakti Bung Karno dibumikan dalam kebijakan-kebijakan publik. Memiliki tempat tinggal yang layak di tengah kota saat ini sudah menjadi kenyataan untuk saya. Saat ini, kami dan keluarga lebih memiliki harapan pasti tentang hidup. Karena dulu saya tinggal di daerah yang kumuh, yang sewaktu-waktu terancam oleh banjir.
dipastikan tahun ini akan ada lebih dari 20.000 warga akan mendapat rusun seperti ini. Karena Pemprov DKI Jakarta akan membangun 57 tower rusun sekelas apartemen. Sekalian, hari ini kita melaksanakan acara namanya Gerakan Kecerdasan Nasional. Alhamdulillah hari ini dihadiri Pak Gubernur, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok, karena kita mengharapkan kegiatan ini bisa sukses, bisa berkembang atas dukungan khususnya dari Pak Gubernur. Kita ingin mencoba memulai dari DKI Jakarta sebagai percontohan. Insya Allah nanti akan dikembangkan di seluruh provinsi-provinsi Indonesia. Jadi selanjutnya mungkin Pak Gubernur akan memberikan statement dari kita. Silakan. Ya saya kira prinsipnya kan gini, orang mau belajar usaha itu harus belajar tentang kejujuran, komitmen dulu, keterikatan. Nah ini kebetulan dari pihak Golkar, Pak Idris membuat sebuah gerakan kewirausahaan ini. Saya selalu katakan juga, kalau kita mau mendorong pengusaha itu maju, kita harus menciptakan lapangan bermainnya. Dan nggak mungkin pengusaha yang baru itu tidak tolong oleh pemerintah. Bagaimana cara menolongnya? Nah, kita subsidi. Subsidi apa? Dari soal kebutuhan hidup layak. Supaya para pengusaha ini biaya hidupnya murah, termasuk pegawainya juga murah. Kalau murah, otomatis produksinya naik. Kenapa gaji 5 juta nggak bisa bersaing orang kan? Tapi biaya hidupnya 4,9. Kan di Jakarta kan mulai dari gaji 3,5 juta misalnya, tapi biaya hidup 2,5 juta. Dia akan menekan biaya produksi, tapi tanpa membuat sengsara yang bekerja. Nah, pengusaha kecil menengah juga masih dibantu fasilitas. Bagaimana fasilitas bisa mau invest untuk melatih mereka membuat desain, cetak, 3 dimensi. Bagi pengusaha baru itu yang paling mahal kan apa? Bukan barang sebetulnya, tempat usaha yang mahal, kepercayaan yang mahal. Jadi kami mendorong mereka untuk mendampingi Bank DKI. Kami juga mensuplai untuk tempat usahanya. Misalnya kita akan mendirikan untuk dagang gitu ya. Kita akan mendirikan grosir pasar jaya, perpulakan. Kita akan mulai membeli dari pabrik-pabrik dengan jumlah yang besar. Sehingga kami akan distribusinya ke mereka. Ini pola-pola yang kita lakukan. Jadi kooperasi-kooperasi yang ada, bisa contoh kita dengan Jakarta, kan kita menjadi swasta. Jadi ke depan, yang tempat-tempat usaha ini semua dikelola dari kooperasi yang anggotanya mereka juga. Ini penting. Supaya mereka bisa dapat keuntungan organisasi dan dia jadi sebuah badan yang besar. Itu kan bangun banyak pasar ya. Makanya saya tidak mau lagi kerjasama dengan swasta pasar-pasar. Dan hampir semua rusun kami yang terpadu tempatnya ada data. Itu juga kami tidak mau tarik yang mahal. Hanya pakai Indonesia saja. Iya, jadi itu kita lakukan. Kalau itu sudah ada dialog itu waktu saya. Sudah pabrik Pak. Saya nggak tahu. Tapi mau deklarasi itu wakil Pak. Tadi Pak, tadi berkali-kali Golkar kita kalau berkampanye
Halo Bapak. Terima kasih Pak. Enggak, Kemang itu kita sudah ada keputusan perda, dia boleh dikembangkan jadi komersial. Sudah ada berapa zona sudah boleh. Yang penting kita mau lihat, sebenarnya mereka itu sertifikatnya sampai ke tepi kali apa enggak? Kan bisa aja dia nggak sampai tepi kali dong. Cuma dia nyambung sendiri, karena tetangga udah nyamputin kan, dia nyambung sendiri. Dia sudah periksa. Jadi ada juga bisa saja di pacarannya sertifikatnya sampai di ujung. Kalau kayak gitu kita harus bilang dia jual kita semua dia. Tapi kalau mereka tidak serupa, kan mereka kayak SKM. Tapi kalau dia protes kita pelajari. Kalau mau protes dia berikan terus. Pak, untuk pengurusan Itu dia beda perkuat dan okna. Dan strategi lain masih Pak. Saya tanya ada yang mau. Pak, ada untuk co-working space gimana Pak? Co-working space. Udah jalan nanti mungkin akhir tahun selesai yang di Tujuannya apa sih Pak? Bangunnya Pak? bisa belajar cepat. Udah nggak usah yang paling darurat saat ini yang paling Ciliwung termasuk yang kayak tujuan masuk kerupuk 30 km kerupuk itu kita perbagi 600 meter. Udah ada berapa daerah udah nggak banjir kok. Kedepannya mau bangun beda Pak? Co-working space negara. Jadi di anu kayak awal kan jadi kalau nggak ada Pak, untuk evaluasi ganjil genap gimana Pak? kira-kira bagaimana menurutnya Pak? gimana? Untuk sungai yang di daerah Grogol dan Jakarta Barat misalnya itu akan seperti apa? Ada hubungan yang kali berapa kan? Jadi kerupuk kalau itu masuk ke kanan dan barat. Pak, evaluasi ganjil genap gimana Pak? Bapak datang ke MK pakai mobil dinas. Dan kita melengkap. Kan saya ke TV juga pakai. Dan kita pejabat publik itu mesti kita jelaskan. Pak, evaluasi ganjil genap gimana Pak? Potong Pak, sekarang saya pakai materi potong, tapi mau ngambil dari dana panitia. Kalau optimis nggak ada yang Itu kan akan cuma ngatur arus kas saja. Kalau dia bayarnya udah tahun depan, dia tahun depan berencana. Bapak, evaluasi ganjil genap gimana Pak? Evaluasi ganjil genap gimana Pak? sama pribadi Pak. Jadi katanya Bapak mengajukan Makanya nanti enggak lah. Kita ada hubungan dengan jabatan kita pribadi yang menjabat optimis gubernur. nggak DPRD mengabulkan Pak yang tadi gitu? Alah, Kalau enggak Pak, strategi lainnya Pak. Tahan dulu, biar dibuka. Strategi lainnya Pak. Iya Pak. Ya, tadi. Oh, makasih Pak.